Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi aliman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa kuliah walaupun secara online ini. Salawat serta salam marilah kita junjung tinggikan kepada Nabi kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabiatnya, hingga sampailah kepada kita semua yang insya Allah masih mengikuti jejak langkahnya. Langsung saja yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah administrasi pendidikan dan teman-temanku yang saya cintai. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Alma Kholidah Mumtaz, kemudian Ahmad Sutiadi Ukas dan Alfarido Bil Ma'rifah. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang hakikat administrasi humas. Sebelum kita lanjut ke pemaparan materi, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut kepada pemateri pertama, yaitu Alfarido Bil Ma'rifah yang akan menjelaskan mengenai hakikat administrasi humas madrasah dan fungsi, peran, dan manfaat humas sekolah dengan masyarakat. Kepadanya kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan 2 poin. Poin pertama yaitu menjelaskan mengenai hakikat administrasi humas, dan poin yang kedua yaitu menjelaskan mengenai fungsi, peran, dan manfaat humas sekolah dengan masyarakat. Yang pertama yaitu hakikat administrasi humas. Baik, mulai dari pengertian humas. Istilah hubungan masyarakat atau yang dikenal humas ini pertama kali didirikan oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Thomas Jefferson pada tahun 1807. Humas pada awalnya berkembang dari dunia hiburan dengan munculnya pada masa ini para press agent menggunakan segala cara termasuk manipulasi informasi, asalkan pengguna jasa mereka menjadi terkenal. Era ini dikenal sebagai era di mana praktek humas dipakai secara negatif. Sebuah era manipulasi komunikasi digunakan masih bersifat satu arah. Nah, saat ini perkembangan humas menuju ke arah di mana pada era ini humas berupaya menjalin komunikasi 2 arah yang seimbang antara sebuah organisasi dengan publiknya, sehingga cara-cara yang digunakan memiliki etika untuk memperoleh dukungan dan kedudukan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Hubungan masyarakat adalah suatu usaha yang sengaja dilakukan, direncanakan secara berkesinambungan untuk menciptakan saling pengertian antara sebuah lembaga dengan masyarakat. Humas adalah sebuah seni sekaligus ilmu sosial dalam menganalisa kecenderungan, meramalkan konsekuensinya, memberikan pengaruh kepada pimpinan, dan melaksanakan program-program terencana yang dapat memenuhi kepentingan baik institusi maupun lembaga tersebut, yaitu masyarakat yang terikat. Humas atau hubungan masyarakat ini adalah sebuah seni berkomunikasi dengan publik untuk membangun saling pengertian, menghindari kesalahpahaman, sekaligus membangun citra positif. Sebagai sebuah profesi, seorang humas bertanggung jawab untuk memberikan informasi, mendidik, meyakinkan, meraih simpati, dan bangkitkan ketertiban masyarakat akan suatu atau membuat masyarakat mengerti dan menerima sebuah situasi. Humas adalah segala bentuk kontak dan hubungan yang diadakan oleh suatu organisasi dengan semua bentuk, baik internal maupun eksternal. Seperti itu. Berdasarkan pandangan di atas, maka berbagai definisi humas tertera sebagai berikut. Yang pertama, humas adalah aktivitas komunikasi 2 arah dengan publik
yang bertujuan untuk menumbuhkan saling pengertian, saling percaya, dan saling membantu antara sekelompok masyarakat dengan sekelompok organisasi. Dan definisi kedua, yaitu humas adalah usaha yang direncanakan secara terus-menerus dengan sengaja guna membangun dan pertahankan pengertian timbal balik antara organisasi dengan masyarakat. Kemudian definisi yang ketiga, yaitu humas adalah suatu perencanaan dengan menggunakan komunikasi persuasif untuk mempengaruhi persepsi masyarakat. Baik, kita masuk ke poin kedua, yaitu penjelasan mengenai peran, fungsi, dan manfaat humas sekolah dengan masyarakat. Kita mulai dari fungsi humas, yaitu di mana humas berfungsi sebagai peneliti dan penilai selera dan sikap masyarakat, menyelaraskan kebijakan organisasi dengan kepentingan umum, serta merumuskan dan melaksanakan suatu program kerja untuk mendapatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat. Fungsi-fungsi manajemen humas dalam kegiatan pada lembaga pendidikan antara lain: pertama, mampu sebagai mediator dalam menyampaikan komunikasi secara langsung. Yang kedua, mendukung dan menunjang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan publikasi lembaga pendidikan. Yang ketiga, menciptakan suatu citra yang positif terhadap lembaga pendidikannya. Fungsi humas lembaga pendidikan dalam hal ini, praktisi humas dituntut sebagai suatu yang selalu profesional dalam mengelola informasi sehingga terwujudnya citra positif lembaga. Sebab peran komunikasi yang dibangun melalui jaringan informasi kehumasan sangat penting bagi lembaga pendidikan. Nah, kemudian yang kedua, yaitu peran humas. Perannya yang pertama, membantu perusahaan atau organisasi mencari solusi dalam menyelesaikan masalah dengan publiknya. Peran yang kedua, yaitu bertindak sebagai fasilitator atau mediator untuk membantu pihak manajemen. Yang ketiga, membantu pimpinan organisasi baik sebagai nasihat sehingga mengambil tindakan atau keputusan dalam masalah dengan publiknya. Yang keempat, menyediakan layanan teknis komunikasi yang pelaksanaannya tergantung masing-masing level atau bagian, mulai dari pimpinan sampai bawaannya. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk yang ketiga, yaitu manfaat humas. Manfaat hubungan timbal balik antara masyarakat dan sekolah. Manajemen humas adalah manajemen yang mengatur hubungan antara organisasi dan masyarakat. Oleh karena itu, akan adanya hubungan timbal balik antara masyarakat dengan humas. Yaitu hubungan timbal baliknya, yang pertama bagi masyarakat, adanya bantuan tenaga pendidik pada bidangnya. Ini ikut memperlancar pembangunan di lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, manfaat bagi masyarakatnya, yaitu masyarakat akan dapat secara terbuka menyatakan realita di masyarakat tersebut kepada para pendidik yang datang di lingkungan masyarakat tersebut. Kemudian yang ketiga, meningkatkan cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang lebih maju terhadap program pemerintah di lingkungan masyarakat tersebut. Kemudian manfaat bagi sekolahnya. Yang pertama, sekolah mendapatkan masukan dalam penyempurnaan pendidikan, pengajaran akibat interaksi sekolah dengan masyarakat. Nah, itu. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung dan praktis bagi siswa dalam berbagai hal. Yang ketiga, mendekati masalah secara interdisipliner. Yang keempat, mengerti dan harus tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dalam masa pembangunan ini. Dan yang kelima, yaitu sekolah banyak menerima bantuan dari masyarakat, antara lain pemikiran, dana, sarana, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Alfarido Bil Ma'rifah yang telah memaparkan materi. Selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai jenis, bentuk, dan sifat hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama, jenis-jenis hubungan sekolah dan masyarakat. Yang A, hubungan edukatif. Maksudnya adalah hubungan kerjasama dalam hal mendidik murid antara guru sekolah dan orang tua dalam keluarga. Hubungan kerjasama yang lainnya adalah dengan berusaha memenuhi fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam proses pembelajaran, baik di sekolah maupun di rumah.
Cara kerjasama itu dapat direalisasikan dengan pertemuan rutin orang tua murid ke sekolah demi membahas masalah murid yang ada. Dengan adanya hubungan ini, diharapkan pihak sekolah dan orang tua murid dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lingkungan sekolah yang dapat meningkatkan mutu pendidikan bagi murid sehingga murid-murid dapat belajar dengan baik. Selanjutnya yang kedua ada hubungan kurikuler. Maksudnya usaha kerjasama antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. Sekolah merupakan suatu lembaga yang seharusnya dapat dijadikan barometer bagi maju mundurnya kehidupan. Cara berpikir, kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Dan kemudian sekolah juga seharusnya dapat dijadikan titik pusat dan sumber tempat terpancarnya norma-norma kehidupan yang baik bagi kemajuan masyarakat yang selalu berubah dan berkembang maju. Jadi bukanlah sebaliknya sekolah hanya mengintroduksikan apa yang hidup dan berkembang di masyarakat. Untuk itu, diperlukan adanya hubungan yang fungsional antara kehidupan di sekolah dan kehidupan dalam masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan kurikulum di sekolah disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan dari perkembangan masyarakat. Untuk menjalankan hubungan kerjasama ini, sekolah harus mengerahkan murid-muridnya untuk membantu kegiatan-kegiatan sosial yang diperlukan oleh masyarakat. Kegiatan-kegiatan sosial ini berarti mendidik anak-anak berpartisipasi dan turut bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya. Dan yang terakhir yaitu hubungan institusional. Maksudnya hubungan kerjasama antara sekolah dengan lembaga-lembaga resmi, baik swasta maupun pemerintah, seperti hubungan kerjasama antara sekolah dengan sekolah-sekolah lain, dengan kepala pemerintah setempat, jabatan pertanian, jabatan penerangan, perikanan, dan peternak dengan perusahaan-perusahaan negara atau swasta. Selanjutnya yaitu bentuk operasional hubungan sekolah dengan masyarakat. Tergantung pada inisiatif dan kreativitas sekolah, kondisi dan situasi, fasilitas sekolah dan sebagainya. Yang pertama yaitu di bidang sarana akademik. Tinggi rendahnya prestasi lulusan, kualitas maupun kuantitas, penelitian, karya ilmiah lokal, nasional, internasional, jumlah dan tingkat kesarjanaan pendidikannya, sarana dan prasarana akademik termasuk laboratorium dan perpustakaan atau PSB, SB yang mutakhir serta teknologi instruksional yang mendukung PBM, termasuk ukuran prestasi dan prestasinya. Yang kedua yaitu di bidang sarana pendidikan. Gedung atau bangunan sekolah termasuk ruang belajar, ruang praktikum, kantor, dan sebagainya beserta perabot atau mebeuler yang memadai akan memiliki daya tarik tersendiri bagi popularitas sekolah. Yang ketiga yaitu di bidang sosial. Partisipasi sekolah dengan masyarakat sekitarnya seperti kerja bakti, perayaan-perayaan hari besar nasional atau keagamaan, sanitasi, dan sebagainya akan menambah kesan masyarakat sekitar akan kepedulian sekolah terhadap lingkungan sekitar sebagai anggota masyarakat yang senantiasa sadar lingkungan demi baktinya terhadap pembangunan masyarakat. Dan yang keempat yaitu kegiatan karya wisata. Kegiatan karya wisata juga bisa dijadikan sarana hubungan sekolah dengan masyarakat, seperti membawa spanduk serta atribut sekolah sampai ke luar daerah, menyebabkan nama sekolah dapat dikenal lebih luas, sampai luar kota. Bahkan
Tertib sopan santun para siswanya di perjalanan akan mendapat kesan tersendiri dari masyarakat yang disinggahi dan dilaluinya. Selanjutnya, yang kelima, kegiatan olahraga dan kesenian. Kegiatan olahraga dan kesenian juga dapat merupakan sarana hubungan sekolah dengan masyarakat. Misalnya, dalam porseni dan lomba antara sekolah akan membawa keunggulan sekolah dan membawa nama harum sekolah tersebut. Yang keenam yaitu menyediakan fasilitas sekolah untuk kepentingan masyarakat sekitar sepanjang tidak mengganggu kelancaran PMB. Demikian sebaliknya, fasilitas yang ada di masyarakat sekitarnya dapat digunakan untuk kepentingan sekolah. Dan yang terakhir yaitu mengikut sertakan tokoh-tokoh masyarakat dalam kegiatan kulikuler dan ekstrakurikuler sekolah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan masih banyak lagi kegiatan operasional hubungan sekolah dengan masyarakat yang dikreasikan sesuai situasi, kondisi, serta kemampuan pihak-pihak terkait. Dan yang ketiga yaitu sifat hubungan sekolah dengan masyarakat, bahwa pada dasarnya hubungan sekolah dengan masyarakat haruslah bersifat pedagogis, sosiologis, dan produktif yang dapat mendatangkan manfaat untuk kemajuan sekolah, dan secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, hubungan timbal balik yang menghasilkan manfaat bagi kedua belah pihak. Yang kedua, hubungan yang bersifat sukarela berdasarkan prinsip bahwa sekolah merupakan bagian yang tak terpisahkan atau integral dari masyarakat. Yang ketiga, hubungan yang bersifat kontinu atau berkesinambungan antara sekolah dengan masyarakat. Yang keempat, hubungan keluar sekolah guna menambah simpati masyarakat terhadap sekolah. Dan yang terakhir, hubungan ke dalam sekolah menambah keyakinan, mempertebal pengertian para sivitas akademik tentang segala pemilikan material dan imaterial sekolah. Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Selanjutnya materi yang terakhir akan dipaparkan oleh saudara Ahmad Sutiadi UKAS. Kepadanya saya persilahkan. Di sini saya akan membahas tentang strategi pengembangan humas pendidikan. 1. Pengertian strategi manajemen hubungan masyarakat. Menurut Gluck dan Jauch menjelaskan bahwa strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis suatu perusahaan atau lembaga dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan atau lembaga tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi atau lembaga tersebut. Selanjutnya, menurut David, strategi adalah alat untuk mencapai tujuan jangka panjang dan merupakan tindakan potensial yang membutuhkan keputusan manajemen atas dan sumber daya perusahaan atau lembaga dalam jumlah yang besar. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa strategi manajemen hubungan masyarakat pada dasarnya adalah sebuah perencanaan yang bersifat besar, luas, dan terintegrasi, serta berorientasi masa depan sehingga sangat berpengaruh bagi kemajuan organisasi atau lembaga dengan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal dan internal untuk meraih tujuan lembaga pendidikan. Nah, yang kedua yaitu strategi pengembangan hubungan masyarakat. Nah, pendidikan merupakan suatu hal penting bagi negara sebagai wadah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia harus dikembangkan dengan suatu cara yang terarah, sistematis, dan fokus pada kepentingan perkembangan suatu ilmu pengetahuan yang dilandaskan pada iman dan takwa yang konkretnya terdapat pada program dan visi misi sekolah.
Dari visi misi sekolah, maka akan tercipta suatu program yang akan dicapai, yang salah satunya adalah program pendidikan unggulan. Untuk mencapai suatu pendidikan yang unggul, sekolah harus memiliki standar nasional maupun internasional. Sekolah atau lembaga harus mampu membangun langkah untuk mendapatkan hal tersebut dan memiliki daya saing yang tinggi. Sekolah perlu memperhatikan beberapa aspek penting untuk menyokong terlaksananya hal-hal tersebut. Nah, aspek-aspek penting yang harus diperhatikan dalam langkah membangun hal tersebut antara lain adalah strategi, manajemen, dan kehumasan. Ketiga hal ini sangat urgen dan bersinergi dalam membangun perkembangan lembaga atau sekolah. Tanpa adanya ketiga hal ini, sekolah sulit bersaing di kancah pendidikan. Dari aspek-aspek ini, maka sekolah perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu lembaga harus memiliki strategi untuk menarik minat masyarakat. Banyak strategi yang diterapkan berbeda dengan manajemen yang berbeda pula. Hal utama yang harus dilaksanakan adalah lembaga harus membangun reputasi dan citra yang baik. Dalam penyampaian program unggulan di lembaga pendidikan, maka seorang humas harus melakukan hal tersebut. Seorang humas sangatlah berperan penting untuk membangun aspek-aspek tersebut. Nah, yang pertama, aspek reputasi yang harus dapat menciptakan pelanggan yang selalu menggunakan secara teratur program yang diluncurkan oleh lembaga. Misalnya, siswi tetap nyaman dan menyelesaikan studi sampai akhir tetap pada lembaga yang sama. Dan B, pelanggan selalu membeli di luar lini produk atau jasa. Misalnya ketika Nurul Jadid mengadakan lomba se-Jawa Timur, yaitu lomba Gebyar Arabi, maka banyak delegasi dari seluruh lembaga atau sekolah lain yang mengikuti lomba tersebut. C, merekomendasikan produk lain. Misalnya siswa atau siswi merekomendasikan kepada keluarga, teman ataupun masyarakat setiap program layanan pendidikan, baik merekomendasikan jurusan yang diambil maupun layanan lainnya. D, menunjukkan adidaya dari daya tarik produk ataupun jasa sejenisnya dari pesaing. Misalnya, selain Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso, banyak lembaga lain yang menawarkan pendidikan serupa pada kelas akhir sekolah menengah pertama. Akan tetapi sebanyak dan semenarik apapun yang dilakukan oleh lembaga lain, calon siswa tetap teguh memilih Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso sebagai lembaga layanan pendidikannya. E, memiliki hal yang dapat menarik yang tinggi dengan menawarkan kegiatan-kegiatan dan sarana unggul seperti perpustakaan berbasis internet, kelas berbasis unggul dengan fasilitas perangkat-perangkat lunak, kegiatan yang dihadiri oleh petinggi-petinggi negara ataupun karya-karya yang menunjang reputasi lembaga atau sekolah. Yang terakhir, menggunakan media sebagai alat transformasi bagi sekolah atau lembaga untuk menunjang kegiatan-kegiatan maupun untuk mengabarkan hal-hal yang terjadi di sekolah atau lembaga agar masyarakat luas semakin mengenal sekolah atau lembaga tersebut. Nah, hal yang kedua yang harus dilakukan oleh seorang humas adalah membangun citra lembaga. Citra berdasar pada interpretasi lembaga atau sekolah. Pada dasarnya, interpretasi lembaga atau sekolah merupakan suatu cara guna mengenalkan identitas lembaga atau sekolah kepada publik secara umum. Identitas lembaga atau sekolah terbentuk melalui serangkaian proses panjang yang tidak mudah dan harus dikendalikan oleh kehumasan. Perjalanan ini mengantarkan lembaga atau sekolah dari identitas menuju pada reputasi lembaga sekolah dengan adanya citra yang dibangun oleh kehumasan.
Dari citra yang dibangun ada 4 sisi citra lembaga atau organisasi yang perlu ditangani secara cermat, yaitu pertama, citra kepercayaan, di mana sekolah atau lembaga mampu membangun kepercayaan stakeholders, masyarakat dan para investor terhadapnya. Dan kedua, citra keterandalan, di mana sekolah mempunyai citra baik bagi pendidikan dengan melahirkan lulusan handal yang mampu dipercaya oleh masyarakat luas. Ketiga, citra tanggung jawab sosial, di mana sekolah atau lembaga mampu mengembangkan dan memberdayakan masyarakat sekitar untuk menjadi lebih maju dan handal. Nah, yang ketiga yang harus dilakukan oleh humas adalah membangun komunikasi intens dengan para wali murid dengan mengadakan rapat ataupun menggunakan media sebagai media komunikasi. Dengan terciptanya hal tersebut, maka seorang humas akan lebih dipermudah untuk menyampaikan program-programnya. Nah, dengan terbangunnya 3 hal tersebut, maka hubungan antara lembaga dengan masyarakat akan semakin mudah terjalin. Dari dukungan-dukungan yang tumbuh dari masyarakat luas, maka sekolah atau lembaga akan semakin mudah untuk menjalankan program-program ataupun visi misi sekolah atau lembaga tersebut. Program-program ataupun visi misi yang telah terlaksana harus dipertahankan melalui hubungan intens dengan masyarakat luas melalui strategi manajemen yang jitu dan humas handal dengan beberapa program. Yang pertama, humas harus mampu mengkomunikasikan kegiatan ataupun visi misi sekolah dengan para stakeholders dan wali murid melalui rapat ataupun berita-berita yang langsung dikonfirmasikan kepadanya. Kedua, humas harus mampu membangun kerjasama yang baik dengan para stakeholders maupun investor dan wali murid. Ketiga, humas harus mampu mempertahankan reputasi, citra dan komunikasi serta program-program unggulan di kalangan masyarakat umum agar stabilitas sekolah atau lembaga terjamin keunggulannya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Ahmad Sutiadi UKAS yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi tersebut. Humas adalah segala bentuk kontak dan hubungan yang diadakan oleh suatu organisasi dengan semua bentuk publik, baik internal maupun eksternal. Hubungan ini adalah meliputi semua bentuk komunikasi. Harus diingat pula bahwa untuk terbentuknya suatu komunikasi harus terdapat unsur menerima dan memberi atau dialog-dialog dengan pihak-pihak yang berhubungan. Dan unsur-unsur yang ada di dalamnya yaitu ada fungsi manajemen, fungsi komunikasi, fungsi penelitian dan penilaian, serta suatu fungsi yang dirancang untuk meningkatkan saling pengertian, keserasian, dan masuknya yang demokratis ke dalam suatu proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, adapun strategi humas, yang pertama membangun aspek reputasi, yang kedua membangun citra lembaga, berdasarkan pada interpretasi lembaga atau sekolah. Yang terakhir adalah membangun komunikasi intens dengan para wali murid dengan mengadakan rapat ataupun menggunakan media sebagai media komunikasi. Mungkin dicukupkan sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.